Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Sinaga dengan NIM 244000569. Saya akan menjelaskan apa sih itu wakaf dalam hukum agraria. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum. Wakaf adalah perbuatan hukum berupa penyerahan harta termasuk tanah oleh pemiliknya, yaitu bisa dibilang wakif, untuk dikelola oleh pihak lain atau nazir secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Bisa ngambil kesimpulan tuh kayak hukum Islam secara historis, wakaf di Indonesia berakar pada hukum Islam yang fikih wakaf yang telah diakui dalam sistem hukum adat. Hukum agraria nasional. Seiring berjalannya waktu, negara mereformasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap praktik wakaf dengan memasukkannya ke dalam regulasi negara. Terus yang ketiga ada Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. UUPA nomor 5 tahun 1960 mengakui dan melindungi tanah wakaf yang berfungsi untuk kepentingan keagamaan dan sosial, itu pada pasal 49. Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengatur secara khusus mengenai wakaf di Indonesia, termasuk tata cara pelaksanaannya. Terus apa sih status hukum tanah wakaf? Setelah diwakafkan, status tanah berubah menjadi harta wakaf dan tidak lagi menjadi milik pribadi aktif. Status hukumnya bersifat khusus dan memiliki karakteristik kayak yang pertama, tidak dapat dialihkan. Itu bisa menjelaskan tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan, atau dijadikan jaminan. Kepemilikan harta wakaf ini secara permanen diperuntukkan bagi kepentingan umat. Terus yang kedua, dikelola oleh nazir. Pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf menjadi tanggung jawab nazir, atau bisa dibilang tuh orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Terus yang ketiga, membutuhkan kepastian hukum. Untuk mencegah sengketa dan penyalahgunaan tanah wakaf harus didaftarkan dan disertifikasi. Proses sertifikasi ini menjamin kepastian hukum dan memastikan tanah digunakan sesuai ikrar wakaf. Terus ada yang nanya nih, gimana sih permasalahan dan tantangannya? Meskipun dilindungi, pengelolaan tanah wakaf masih menghadapi beberapa isu. Yang pertama tuh sertifikasi yang belum tuntas. Masih banyak tuh tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dari Kementerian ATR atau BPN, terus berupaya mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, bahkan menawarkan biaya gratis untuk proses sertifikasi awal. Terus yang kedua itu ada kayak konflik norma. Terdapat konflik norma terkait wakaf tanah yang berstatus tanah negara karena secara konseptual negara tidak memiliki tanah secara keperdataan. Solusinya, tanah negara perlu diberikan hak milik terlebih dahulu kepada badan hukum, sosial keagamaan dan memenuhi syarat sebelum dapat diwakafkan. Terus yang ketiga, tumpang tindih dengan kawasan hutan. Untuk legislasi wakaf, tanah tidak boleh berada di dalam kawasan hutan. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus apa sih contoh dan implementasinya? Selain untuk tempat ibadah, konsep wakaf dapat diterapkan untuk berbagai sektor lain kayak seperti wakaf produktif, dana wakaf, dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek pertanian seperti yang dibahas dalam konteks pembiayaan ketahanan lahan sawah melalui skema wakaf. Yang kedua, wakaf konservasi. Konsep hutan wakaf muncul sebagai inisiatif konservasi di atas tanah wakaf untuk mengatasi masalah lingkungan. Yang ketiga, pendidikan dan sosial. Wakaf juga dimanfaatkan untuk membiayai dan membangun fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan pemakaman. Lalu yang saya kutip dari para sarjana tuh, wakaf dalam perspektif hukum agraria di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum positif nasional. Fokus utama kajian mereka adalah sinkronisasi dan implementasi ketentuan wakaf, khususnya tanah dalam kerangka sistem agraria yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria atau bisa dibilang UUPA. Yang pertama, pandangan sarjana terhadap wakaf agraria itu yang pertama, pengakuan sebagai hak sui generasi atau unik. Para sarjana berpendapat bahwa status hukum tanah wakaf diakui secara khusus oleh negara, bukan sebagai hak milik biasa. Setelah diwakafkan, tanah tersebut keluar dari kepemilikan pribadi dan menjadi milik Allah. Tetapi pemanfaatannya diatur oleh hukum negara melalui lembaga nazir UUPA sendiri
mengaku hak di luar hak milik, termasuk hak wakaf yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan. Yang kedua, pembaruan dan adaptasi hukum. Sejumlah sarjana mengkaji evolusi hukum wakaf dari tradisi fikih Islam hingga masuk dalam sistem hukum nasional. Mereka melihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai langkah penting untuk memperkuat posisi hukum wakaf di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengelolaan wakaf, termasuk sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa. Yang ketiga, kritik dan tantangan implementasi. Beberapa sarjana menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi hukum wakaf di lapangan. Yang pertama tuh kayak sertifikasi yang belum merata. Yang kedua tuh kayak lemahnya manajemen nazir. Terus yang ketiga itu ada perbedaan mazhab dan interpretasi. Terus yang terakhir tumpang tindih kebijakan. Kesimpulan yang saya bisa ambil sih, secara umum para sarjana tuh kayak memandang wakaf dalam hukum agraria sebagai hibrida, hukum yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kerangka hukum nasional. Analisis mereka menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan dan perlindungan hukum terhadap wakaf melalui UPA dan UU Wakaf, tetapi juga menyoroti berbagai masalah praktis yang perlu diselesaikan. Fokus ke depan adalah pada peningkatan kapasitas hukum melalui sertifikasi, profesionalisme, dan optimalisasi potensi. Lalu lanjut di bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa demi membentuk tata cara aturan yang baik serta manajemen wakaf, agar menjaga barang-barang wakaf hingga aturan ini menekankan untuk mengesahkan suatu kegiatan mengikuti aturan, wakaf harus diregister serta diberitakan yang praktiknya dijalankan harus benar-benar menurut aturan yang telah ditetapkan di pengaturan tentang wakaf, yaitu bertujuan guna menyelamatkan barang-barang wakaf dari intervensi kelompok lain yang menimbulkan dampak mudarat terhadap wakaf. Yang pertama, tata cara wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tata cara wakaf, yaitu wakif. Yang pertama yang A, pribadi maupun lembaga hukum yang memberikan tanahnya menghadap ke hadapan PPAIW akan melakukan janji wakaf sambil dengan membawa surat atau tanda bukti atas pemilikan tanah yang akan diwakafkan. Jika bakal pemberian wakaf tak bisa hadir ke hadapan PPAIW, maka calon wakif mengirimkan data-data tanah atau di mana keberadaan tanah yang akan diwakafkan. Yang B, PPAIW meneliti surat pemilikan tanah dan surat-surat keterangan lainnya. Yang C, PPAIW meneliti dan mengesahkan nazir yang akan mengurus tanah tersebut. Yang D, pengucapan ikrar wakaf yang diucapkan wakif jika tak mampu menyatakan dengan lisan dapat menyatakan dengan syarat. Yang kedua, pendaftaran wakaf. Atas dasar akta ikrar wakaf, maka tanah wakaf dapat didaftarkan ke kantor agraria tempat dan letak keberadaannya. Pendaftaran harta benda wakaf berupa tanah dilakukan atas adanya bukti. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, maka harus diserahkan bukti-bukti yang diperlukan. Yang pertama itu A, yang sertifikat. Terus ada yang B, adanya surat keterangan yang berisikan status tanah dalam keadaan aman, tak ada unsur perselisihan atau konflik oleh pejabat berwenang dan samad. Yang C, jika tanah diberikan oleh instansi pemerintah maka harus ada surat keterangan persetujuan. Yang D, adanya surat persetujuan dari pihak yang berwenang jika dibutuhkan keterangan dari hak pelepasan atau peralihan. Yang E, adanya surat persetujuan dari pihak pemilik hak pengelolaan atau hak milik jika tanahnya diwakafkan. Yang ketiga itu peralihan nama hak wakaf. Benda wakaf telah didaftarkan kepada pejabat yang berwenang akan disebut sertifikatnya dan dicatat oleh pemerintah sebagai bukti bahwa keberadaan benda wakaf tersebut telah berkekuatan hukum. Pendaftaran tanah wakaf sangat diperlukan. Dalam syariat Islam, sikap kewaspadaan itu sangat perlu demi menjauhi masalah-masalah yang akan diharapkan untuk selanjutannya. Terus yang keempat tuh ada hambatan-hambatan benda wakaf yang belum terdaftar. Beberapa peraturan pemerintah tentang wakaf dan telah berlaku atau berjalan di tengah-tengah masyarakat, ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang wakaf belum kemasyarakatan atau populer di kehidupan umat Islam. Kurangnya penyuluhan hukum yang dilaksanakan pemerintah dan mengenalkan peraturan tentang wakaf ini, atau kurangnya pemahaman terhadap peraturan tentang wakaf terutama tentang tata cara pendaftaran. Jadi simpulannya tuh kayak terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini adalah penghargaan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia dan juga sebagai suatu kebanggaan bagi seluruh penduduk muslim di Nusantara
yang masyarakat mayoritas muslim sebagai dasar dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu karena adanya amanah dari Pasal 49 UU PA Nomor 5 Tahun 1960, adanya tentang aturan perwakafan tentang dibentuknya suatu konstitusi oleh negara. Undang-undang wakaf ialah suatu undang-undang yang sangat istimewa karena sebagai besar sumber dan isi undang-undang ini berasal dari hukum Islam. Undang-undang ini juga termasuk hukum positif tentang wakaf yang berlaku di Indonesia yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia terutama untuk umat Islam. Perwakilan Badan Wakaf di Indonesia di Sumatera Utara di samping melaksanakan tugas dan wewenangnya juga dalam rangka mengembangkan perwakafan nasional telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Sumatera dengan cara mengadakan seminar-seminar mengenai wakaf dan menambah pengetahuan penyeluruhan hukum tentang tujuan dan manfaat wakaf bagi masyarakat yang menuju serta meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf. Jadi kesimpulannya seperti itu sih Bu dan teman-teman, terima kasih.